Udah jam 4 nih. Acaranya nanti malam kan jam 7. Saya belum ke salon, ngepas baju. Nanti bisa terlambat kalau mesti nungguin abang terus. Ya, kalau kamu duluan, duluan aja. Ya, kita ketemu di rumah jam 6. Kalau gitu, kuncinya mana? Naik taksi aja. Kok naik taksi? Emangnya kenapa? Nggak mau naik taksi? Ya udah, nggak apa-apa. Tunggu. Berangkat ah. Hati ya. Kamu Masih ingat aku? Aldi. Perlu tumpangan? Yuk. Kamu semakin cantik aja. Nggak banyak berubah. Bahkan lebih cantik dari yang di tabloid-tabloid. Kamu sendiri banyak berubah, Di. Apaan yang berubah? Kalau dulu saya genjot sepeda, kalau sekarang sudah naik mobil mewah. Itu maksudnya. Sekarang ini kamu pasti punya kerjaan dan jabatan yang tinggi. Aku bisa lihat dari penampilan kamu. Kamu sendiri sekarang sudah jadi artis yang top. Filmku kan baru 1-2 aja, Di. Itu pun biasa-biasa aja, nggak ada yang meledak. Tapi foto-foto kamu sudah ada di semua tabloid-tabloid yang ada di Jakarta, Namun sayang, wajah yang secantik itu harus tampil dengan busana yang minim dan berpose buka-bukaan. Itu usahanya Bang Roni. Dia telah membayar beberapa wartawan untuk mengekspos dan mengorbitkan aku. Bang Roni? Iya, sutradara menangkap suamiku. Selamat malam, Dr. Eko Prasetyo. Oh, ada. Nik, Mas Bambang. Halo. Sudah? Sebentar lagi. Kenapa? Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Iya. Masih ada pasien, Nik? Bu Joko itu yang terakhir, Dok. Sudah 5 bulan kok ya, masih sepi aja. Baru 5 bulan, Dok. Saya yakin pasien dokter pasti akan tambah banyak. Saya lihat dokter tidak hanya memeriksa dan memberi obat saja, tetapi juga menemani mereka bicara. Tapi kadang-kadang saya kok malah merasa terlalu banyak bicara sama pasien-pasien saya, Nik. Dokter, justru itu yang diperlukan orang sekarang. Penyakit zaman sekarang ini kan sebenarnya cuma satu, stres. Selain obat, mereka juga perlu teman bicara. Nasihat, obat batin kata orang. Kok malah pinteran kamu menganalisa dibandingkan saya sih? Dokter bisa aja. Kalau begitu, menurut kamu nggak salah dong kalau saya mengambil spesialisasi jiwa? Iya, menuntut ilmu itu nggak ada salahnya, Dok. Kan ada pepatah, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Dari mana kamu dapat kata-kata mutiara seperti itu?
Pasti dari calon suami kamu yang sarjana itu. Ya. Mas Bambang sih nggak suka baca filsafat, Dok. Dia itu kan calon insinyur. Jadi yang dibaca paling buku-buku teknik. Oke, kalau begitu saya mau pulang. Dan kamu mau ikut atau menunggu Mas Bambang? Saya beres-beres dulu, Dok. Silakan Dokter pulang duluan aja, nanti biar saya yang kunci. Kalau begitu saya pulang ya. Ya. Ada janji lain? Enggak, Bu. Jangan panggil saya ibu. Ini kan sudah di luar jam kantor. Panggil saja saya Nanda. Saya sudah membaca biodata dan surat lamaran kamu. Kira-kira kapan kamu akan lulus? Kalau ndak ada halangan sih, insya Allah minggu depan saya masuk sidang skripsi. Yakin akan lulus? Ya, insya Allah. Terus terang, saat ini perusahaan kami sedang membutuhkan tenaga bantuan. Sejak suami saya meninggal, saya mengambil alih kepemimpinan. Sebagai seorang perempuan, lama-kelamaan saya jadi kewalahan juga. Mungkin kamu heran melihat cara pendekatan saya kepada calon pegawai sampai mengajak makan malam segala. Barangkali dengan cara ini kita lebih akrab. Maksud saya antara atasan dengan bawahan. Persis, kamu bisa membaca pikiran saya. Untuk saya, hubungan kekeluargaan antara atasan dan bawahan itu perlu. Mungkin kepemimpinan seorang perempuan itu lain dengan laki-laki. Kamu tidak keberatan kan? Enggak, Bu. Nah, kamu sudah lagi memanggil saya ibu. Di rumah saya sudah dipanggil ibu oleh anak saya. Tapi saya merasa sudah tua. Jadi saya harus panggil apa dong, Bu? Kamu bisa panggil saya Nanda. Nama saya Nanda Andini. Potongan tumpeng yang pertama akan saya berikan kepada istri saya. Calon bintang yang penuh potensi. Intan Juwita. Ayo, silakan. Selamat, baby. Aldi Wicaksono. Udah pada pulang, Bang? Mereka masih menunggumu untuk foto bersama buat publikasi. Intan, siapa Aldi Wicaksono? Teman lama. Kok aku belum pernah dengar namanya? Teman SMA. Dari mana kamu dapat kartu namanya? Kebetulan tadi ketemu di salon. Dede. Skip. Ada Yuli? Maaf, Anda ini siapa ya? Anda? Saya ini suaminya. Mantan suaminya. Oh, Anda Pak Arif. Iya, betul. Ya. Kamu siapa? Pacarnya Santi? Bukan. Tante Yuli ada di ruang makan. Silakan masuk saja. Oh. Juli, Mas Arif, apa maksud kamu membawa pengacara datang ke rumahku? Apa?
Santi, ambilkan minum untuk Om Arif. Dan apa maksudnya ini? Apa ini? Apa nggak bisa Mas duduk dan bicara baik-baik? Siapa laki-laki itu? Aldi. Aldi. Oh, jadi dia yang akan menerima seluruh hak warismu. Iya, dia yang akan mendapatkan semua bagianku. Mas, dari dulu sejak kita bercerai, Mas sudah tahu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kita sudah bikin perjanjian kalau Mas tidak akan menuntut harta gono gini dari aku. Tapi Yuli, itu kan 20 tahun yang lalu. Sekarang ini kamu sudah melipat gandakan semua uang hasil peninggalanku. Rumah yang aku berikan kepada kamu, yang dulu bobrok sekarang sudah jadi istana. Mobil bobrok yang aku berikan kepada kamu juga sekarang sudah menjadi mobil mewah. Itu semua atas jerih payahku, Mas. Iya, tapi modalnya kan dari aku. Yuli, jelek-jelek begini ini, aku kan pernah jadi suami kamu. Biar aku kere begini, aku yang memberi kamu modal hidup, yang memberikan kamu rumah, yang memberikan kamu mobil. Dan aku dengan tangan kosong meninggalkan rumah ini tanpa apa. Itu pokok permasalahannya. Mas tinggalkan aku. Jadi apapun yang Mas tinggalkan adalah hakku sebagai istri yang dicerai. Jadi Mas tidak pantas lagi menuntut apa-apa dari aku. Cerai? Cerai? Hah? Siapa yang mau menceraikan kamu? Siapa? Mas pergi begitu saja. Tanpa kabar berita. Mas tinggalkan aku. Aku bersusah payah mencari Mas. Dan aku tidak bisa menemukan Mas. Hah? Juli, kamu bersusah payah mencari aku kan hanya untuk meminta tanda tangan agar aku menandatangani surat cerai itu. Iya kan? Agar aku tidak menerima hak aku. Iya kan? Hah? Tidak bisa, Yuli. Aku belum sebodoh itu. Baru kali ini aku ngeliat wajah mantan suaminya, Tante Yuli. Tante Yuli memang membuang semua fotonya. Baginya Om Arif adalah sebuah mimpi buruk. Dan Tante Yuli ingin membuangnya jauh-jauh. Tapi ngapain dia datang kemari marah-marah seperti itu? Dia pura-pura nggak tahu. Aku emang nggak tahu apa-apa. Apa kamu tahu sesuatu? Tante Yuli mengontak pengacaranya. Dan di dalam surat wasiatnya hanya ada namamu dan namaku. Om Arif marah ketika dia menerima salinan surat wasiat itu. Jadi semua ini hanya masalah surat wasiat aja? Iya. Kamu senang kan? Karena sekarang kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sebentar lagi wanita tua itu akan mati. Dan kamu akan mendapatkan separuh lebih dari hartanya. Saya harap kamu sudah bisa mulai Senin depan. Terima kasih. Terima kasih juga atas makan malamnya. Ada kendaraan? Ada tuh, saya parkir di situ. Baiklah. Kalau begitu, sampai ketemu Senin depan di kantor. Mari. Terima kasih. Selamat malam. Ada masalah? Nggak tahu nih, mesinnya ngadat lagi. Kalau kau mau, aku bisa mengantarmu. Kamu ke arah mana? Setiabudi. Ayo. Aku harus menjemput anakku dulu di tempat neneknya. Kau nggak keberatan kan? Tentu saja enggak. Kamu tidak bakalan punya rumah kalau tidak karena aku. Ngerti? Hah? Kalau bukan karena kebaikanku dulu itu, kamu sudah menjadi pelacur pinggir jalan, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Kurang ajar!
pelacur! Dengan uang kamu bayar laki-laki muda itu untuk memuaskan kamu. Tapi aku tidak rela, Yuli. Aku tidak rela bagianku berpindah tangan ke tangannya. Apa-apaan ini? Diam kamu, jangan ikut campur. Aku nggak peduli siapa Anda. Tapi sebaiknya Anda lepaskan tangannya sekarang juga. Oh. Jadi dia juga telah mengajari kamu bagaimana berbuat sopan terhadap perempuan. Ya, begitu. Anak muda. Jawab pertanyaan saya. Apalagi yang diajarkan oleh perempuan ini kepada kamu? Hah? Apalagi? Apakah dia mengajarkan bagaimana caranya membuat kopi? Ya, caranya memijit, kemudian caranya beraksi di atas ranjang. Hentikan! Hentikan! Kenapa? Kenapa, Julia? Kenapa? Jangan. Jawab kenapa? Hah? Apakah kamu merasa malu mempunyai pacar anak muda yang sudah sepantasnya menjadi anak kamu? Gasar! Anak muda, kamu tahu kenapa aku menceraikan perempuan ini? Tahu? Karena dia meminta yang lebih dari aku dan aku tidak bisa melayaninya di atas ranjang. Ya, barangkali kamu lebih hebat dari aku. Sehingga semua hartanya diserahkan kepadamu dan dia tidak memberikan sepeser pun kepada aku yang masih suaminya sendiri. Tapi ingat, Jili, tapi aku tidak rela. Aku tidak rela. Aku akan menuntut ke pengadilan karena aku belum resmi menceraikan kamu. Kalau Anda bisa tidak sopan dengan Tante Yuli, aku pun bisa lebih tidak sopan dengan Anda. Oh. Begitu. Iya, begitu. Jangan! Jangan!